Pak Jerry Makinggo, luar biasa seorang worshiper, juga seorang pengkhotbah, ya kan Tuhan bawa terus, dan juga pengusaha ya Pak. Sekarang Dapur tuh orang sama ini makanannya enak banget, ya kan. Gua kalau datang aja selalu habis, saking rame juga. Ya, ada pesan yang Pak Jerry mau sampaikan buat kita, terutama buat para pengusaha-pengusaha, karena di akhir tahun-tahun ini kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan, terutama buat pengusaha yang lagi bingung. Ada saran penting banget dari Pak Jerry yang boleh kita dengar. Mari Pak, Ya. gimana Pak? Shalom untuk semuanya. Saya pikir ini penting sekali karena ini hasil sharing kita beberapa menit yang lalu untuk semua pengusaha muda yang ada. Apapun yang engkau lakukan itu di tangan kita itu sebenarnya Tuhan sudah taruhkan keberhasilan dan kemenangan bagi kita. Tinggal kita sendiri, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan atau mengandalkan logika kita sendiri. Betul, Pak. Keberhasilan dalam setiap usaha kita itu bukan gara-gara kita nyontek keberhasilan orang. Mungkin itu ada pengaruhnya tapi nggak banyak. Tapi kalau kita betul-betul mau lihat apa yang kita buat itu akan berhasil dan beruntung, kita harus minta ide dari sorga. Dan itu akan kelihatannya mungkin di mata orang memandang ide apa ini sedikit, ini kecil, ini sederhana. Tapi kalau datang itu dari Tuhan, itu pasti membawa terobosan yang besar, dan itu pasti akan memberkati kita. Amin. Memberkati keluarga kita, dan usaha kita bukan semakin menurun, Yes. tetapi usaha kita akan semakin meningkat. Betul, Tangkap sesuatu dari Tuhan. Yes. Jadi ide-ide yang baru dari Tuhan, orang lain mungkin menganggap itu sepele atau satu kebodohan. Nggak usah didengar. Nanti mereka akan lihat ada bukti besar dari apa yang Anda lakukan. Mereka akan terheran-heran. Bisa-bisa mereka akan nyontek keberhasilan Anda, tapi Betul. belum tentu mereka berhasil. Betul. Karena mereka tidak dapat dari Tuhan. Itu hanya Tuhan taruh ke saya. Yes. Ya. Betul Pak. Jadi ada formula khusus ya Pak. Betul. Sebenarnya tiap kita tuh Tuhan kasih ada spesifik khusus yang Tuhan bisa upgrade untuk berkati kita di situ. Betul. Ya cuman kadang banyak orang tuh kan nggak ngerti Pak. Mereka coba ngeliat, wah itu sukses nih, ditiru. Betul. Sekarang kan apalagi modelnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke. Tuh orang-orang yang belajar seperti itu. Nah tapi boleh Pak cerita dulu pas Bapak menyembah. Ini penting nih teman-teman pengusaha sekalipun. Nyembah Tuhan tuh dapat ide banyak dari Tuhan ya Pak ya. Tapi boleh diceritakan bagaimana tadi dapat penglihatan dari Ya. Tuhan, tapi sempat ditolak. Nah ini menarik Pak. Ya, gini, satu kali saya kan di gereja kami, saya dipercayakan untuk memegang satu penyembahan. Jadi kalau ada waktu-waktu penyembahan kita di doa malam, itu kadangkala saya yang membawa jemaat itu datang di hadapan Tuhan. Dan satu kali ketika kami lagi menyembah dalam suasana hadirat yang tinggi sekali, tiba-tiba saya itu diperlihatkan 10.000. Ya. Ya 10.000 itu saya tolak. Masa dalam penyembahan kok lihat angka 10.000? Itu kan kayak materialistis banget kelihatannya. Semakin saya tolak, itu justru bukan semakin hilang, Makin kuat. semakin kuat. Nah, saya selesai dari gereja, saya biasanya jam 12 malam saya menyembah Tuhan. Itu sudah lama dalam hidup saya. Itu muncul lagi ketika saya dalam penyembahan, itu muncul lagi yang 10.000 itu. Nah, saya tolak. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, satu saat saya kan punya usaha di mall nih. Jadi di Java Mall tepatnya. Nah, apa yang saya lihat bahwa saya pengen bagaimana menjangkau orang dalam, termasuk semua karyawan itu disamakan di tempat saya. Saya tidak ada ide sama sekali. Kalau kita mengharapkan orang luar, belum tentu. Kalau di dalam kita harus jangkau. Caranya gimana? Saya tanya-tanya mereka, senang nggak dengan masakan kami? Mereka senang, tapi harganya Pak. Dia bilang gitu. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya sudah lupa apa yang Tuhan cerita, apa perlihatkan itu, karena sudah 5 bulan kira-kira. Iya. Sudah lupa saya. Nah, saya terpengaruh dengan bagaimana saya bisa memberi makan kepada semua karyawan itu. Iya.
Yes. Nah, akhirnya muncullah saya ke percetakan, saya mencetak semacam banners kecil dan di situ ditulis harga 10.000. Oke. Nah, saya bikin 10.000 itu tapi tidak semua lauknya di kita bisa 10.000, hanya 2 lauk yang bisa, yaitu cakalang dan roa. Itu strategi Nah, itu bisnis ya, Pak. strategi bisnis saya. Betul. Nah, dari 10.000 itu saya jujur aja saya cuma dapat untung 4.000. 4.000. Nah, waktu saya mulai membuka itu ke halayak ramai, ke semuanya, itu orang-orang antri luar biasa, panjang sekali membeli 10.000. Nah, waktu mereka antri ini tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan ke saya, kamu ingat nggak 5 bulan yang lalu saya perlihatkan angka 10.000. Nah, ini yang kamu lakukan itu saya terharu. Dan kemudian saya balik belakang, saya letakkan, karena ini kan banyak orang antri, saya letakkan semua apa yang di tangan saya menghadap dinding, dan saya cuma bersyukur, saya berkata, Tuhan, gini-gini aja Tuhan bisa perhatikan. Amin. Harga segini aja Tuhan perhatikan. Dan dalam waktu kurang lebih 2 minggu, kalau tidak salah waktu itu 2 minggu, kita sudah menjual sekitar 3.000 porsi. Wow, haleluya. 3.000 porsi ini yang 10.000 ini. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Iya, dahsyat. 3.000 kali 4, 12 juta loh. Luar biasa. Oke. Kita berdoa lagi Pak, biar kalau bisa untungnya lebih dari 4.000, Tuhan kasih supplier yang Amin. lebih murah, yang lebih terbaik lagi Amin. Pak. Amin. Amin Pak. Kita percaya lah Pak. Kalau kita terus di dalam Tuhan, pasti ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan cuma tadi teman-teman yang penting, kadang ketika Tuhan bicara, kadang kita suka tolak, kita suka anggap itu bukan dari Tuhan. Nah ini perlunya kita peka. Tadi Pak Jerry juga pertama sempat tolak, apa nih 10.000 lagi nyembah malah liatin 10.000. Soalnya di mall, harga di mall 10.000. Sekarang akhirnya ternyata 10.000-nya jadi gitu. Kadang Tuhan ketika kasih visi, jangan langsung tolak, tapi coba tanya sama Tuhan maksudnya apa. Dan tadi Tuhan kita bukan Tuhan penyesat, tapi Tuhan penuntun. Jadi ketika dapat visi gambaran tadi 10.000, berusaha ditolak, tapi makin kuat muncul Ya, gitu. ternyata itu Tuhan. Iya. Kadang-kala kita nggak sadar yang kita tolak adalah dari Tuhan. Ya, itulah Iya. manusia, karena memang kita penuh keterbatasan. Jadi nanti, tapi semua yang dari Tuhan, walaupun kita tolak, kalau Tuhan sudah punya rencana untuk kita tolak, Tuhan pasti punya cara sampai kita membuka pikiran kita dan kita berkata, oh lah ini dari Tuhan. Betul, Jadi Tuhan punya banyak cara lah. Jadi seperti ungkapan kan kita hamba-hamba Tuhan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Amin. Sekalipun kita tolak dia tetap Tuhan yang membuka jalan buat kita. Dia tetap memberikan ide-ide yang cemerlang buat kita. Ya, Nah, terakhir Pak, tadi yang pengusaha harus berlutut Pak. Nah itu ya, jelaskan. ya. Jadi gini, terakhir untuk semua pengusaha ini, semua apa yang Anda lakukan atau sebelum muncul ide dan minta ide dari Tuhan, tanamkan lututmu dulu di hadapan Tuhan. Jadi minta hikmat, minta ide-ide yang dari Tuhan, bukan ide dari manusia. Otak kita ini sangat terbatas. Yes. Cara Tuhan itu luar biasa. Ya. Amin. Betul Pak. Yes. 5 roti 2 ikan bisa buat 5.000 orang, ya kan? Dari 10.000 bisa jadi berkat yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, Tuhan berkati. memberkati.